Nanti itu pada akhirnya kajian kita, komunitas kita itu kajiannya cuma ada 2, energi psikologi dan energi spiritual. Ini aja ini. Jadi saya hadir dalam dunia pengembangan diri spesialis 2 topik besar ini. Saya nggak membahas yang lain-lain. Saya hanya membahas 2 topik besar ini gitu. Saya fokus di 2 hal ini. Energi psikologi itu disiplin saya tuh. Disiplin saya, buku-buku saya itu penuh dengan 2 disiplin ini. Nggak ada yang lain. Makanya kalau ditanyain dengan yang lain, saya nggak ngerti. Karena saya hanya fokus di 2 objek formal ini. Nggak yang lain-lain. Kalau yang lain ya, saya nggak buka kelas. Kayak tasawuf, saya nggak buka kelas. Karena itu eksklusif ya. Yang saya buka kelas untuk umum itu hanya 2, energi psikologi sama energi spiritual. Ini mengacu ke Hawking. Kalau ini saya energi psikologinya itu mengacu ke Dawson Church yang punya jurnal itu. Saya spesialis itu saya. Kalau ditanya tentang 2 tokoh ini, itu saya tahu semua itu. Karena saya ikutin, saya ikutin terus saja. Koleksi saya lengkap. Energi psikologi itu membahas dimensi psikologi dan subtle energy. Sementara energi spiritual itu membahas progressive self-awareness. Dan keduanya itu bisa dihubungkan. Saya bisa menghubungkan ini dan ini. Karena memang kalau dilihat sejarah ilmunya itu ada hubungannya. Jadi itu dulu. Jadi nanti teman-teman tuh belajar di sini, paling topik saya itu seumur umur tuh cuman ini aja. Saya akan fokus di 2 disiplin ini. Saya akan melakukan penelitian di 2 disiplin ini, itu aja. Jadi nggak akan pernah berubah tuh. Bertambah iya, berubah nggak. Saya akan bikin semacam spiritual research dan energi psikologi research itu saya mau lagi bikin timnya. Karena di Indonesia itu jarang, nggak ada yang pengembangan diri yang spesifik membahas energi psikologi dan energi spiritual secara ketat, secara disiplin. Nggak ada. Rata-rata tuh di Indonesia itu temanya rubah-rubah. Besok kuantum, nanti kalau ada lagi di atasnya kuantum, muncul lagi mereka. Ya, macam-macam gitu. Jadi tidak ada disiplin ketatnya. Hanya ngikutin pasar, ngikutin trennya. Itu bagaimana kok ilmu kok ngikutin pasar. Pasar itu ngikutin ilmu harusnya. Bukan pasar, ilmu disuruh ngikutin selera pasar. Itu nanti nggak akan ada kemajuan tuh kalau begitu. Oke ya teman-teman, jadi nanti ini kajian tentang energi psikologi dan energi spiritual ini, itu akan mewarnai wall-wall saya, akan mewarnai kuliah-kuliah umum seperti ini, akan mewarnai kursus-kursus, akan mewarnai YouTube saya, gitu, konten-konten YouTube saya itu 2 topik ini aja. Nah harapan saya sih teman-teman cepat-cepat ini kuasai gitu loh, 2 ilmu ini. Kenapa? Loh ini ilmu tentang diri kita sendiri, bukan tentang di luar. Ya, ada. Ya paling banter nih ya habis seluruhnya kalau mempelajari mungkin ya. Saya perkirakan mungkin 30 juta lah, itu udah keseluruhan. Daripada kita belajar beli-beli nggak jelas objek formalnya kan, mendingan kita fokus. Saya sendiri 2 topik ini adalah sekitar hampir 500 juta mempelajari 2 disiplin ini toh.
Setelah dibikin-bikin ya mungkin tinggal dipersingkat ya 20 sampai 30 kayaknya tuh orang udah bisa mastering loh dua bidang ilmu ini. Perkiraan saya begitu. Jadi lebih banyak hemat lah ya. Dan dalam gitu ilmunya. Oke, ini malam ini kita cukupkan sampai di sini. Waktunya itu bukan berapa lama ya, seberapa kuat kamu mempelajarinya. Saya mempelajarinya 10 tahun. Mungkin kalau sekarang udah sampai lah 10 tahun. Paling 2 tahun udah selesai. Kalau dia belajarnya fokus loh, nggak pindah-pindah topik. Nggak pindah-pindah topik. Itu 2 tahun tuh perkiraan saya orang udah bisa menguasai 60%. 60-70% materi 2 topik besar ini. Itu udah mulai terang dia, udah mulai terang. Dia udah mulai terang dia. Setelah dikuasai jadi guru, ngajarin lagi gitu. Karena kan harus diwariskan tuh itu. Dan industri pengembangan diri Indonesia itu sebenarnya industri yang nggak punya mazhab. yang nggak jelas objek formalnya. Jadi dia industri, besok tiba-tiba muncul istilah baru lagi, besok muncul lagi. Tapi dari disiplin ilmu mana itu tidak apa namanya, belum rapi lah, ya, belum rapi industri pengembangan diri kita itu. Maka harapan saya teman-teman di sini yang akan membangunnya, ya tuh. Urutan belajarnya itu ya 1. Beli dulu buku-bukunya Hawking. Baru ikutin beda bukunya. Ya toh. Kalau masih kurang, masuk komunitasnya. Udah itu aja. Ikutin apa ya, seminar-seminar, apa bukan saya, kuliah-kuliah. Nanti kan saya bikinkan lagi, besok saya akan bikinkan apa ya, jenis-jenis kuliahnya. Jadi daripada bermedsos, buang-buang kuota, ya, tapi tidak jelas. Komunitasnya ya PCI aja hanya 1 gitu. Jadi kalau energi spiritual itu hanya membahas fokus ke Hawking kita. Intinya itu ke Hawking. Ya power force, letting go. Ada 11 topik besar di sana. Ada 11 sampai 12 lah. Hanya itu. Jadi kita memang energi spiritual itu merujuknya ke Hawking. Kebetulan kita juga saya udah izin ke Veritas tuh untuk mendirikan komunitas study group untuk Indonesia gitu, dan sudah diizinkan. Makanya saya membuat apa namanya gebrakan tuh kuliah-kuliah percepatan evolusi kesadaran, karena ya sudah dapat izin untuk bikin komunitas belajar gitu. Jadi itu aja, fokus ke tokoh saya, ke Hawking dulu. Kalau ini dikuasai, wah, itu luar biasa. Saya sendiri kan ya saya merasakan gitu loh, dengan menguasai 2 disiplin ini bayangin, saya banyak evolusinya itu luar biasa. Makanya saya ingin semua orang itu bisa. Mungkin saya di sini yang paling rendah loh pendidikan formalnya, cuma lulusan SMEA, lulusan SMK. Saya yakin mungkin hanya saya yang di sini itu yang lulusan segini. Saya nggak lulus kuliah. Saya fokus mendalami ini aja. Ini gampang gitu. Dan saya lebih senang itu mengajarkan ini sebagai disiplin ilmu. Makanya saya kurang tertarik ngisi-ngisi kelas kayak motivasi 1 jam 2 jam terus selesai nggak kelanjutannya, itu buang-buang waktu. Malah saya seminar-seminar. Karena itu tidak ada kelanjutannya. Padahal ilmu itu kan tidak bisa hanya sekilas begitu. Itu kan berita yang sekilas begitu. Makanya dibikinkan komunitasnya. Ilmu itu hanya bisa dipelajari dalam komunitasnya. Nggak bisa kok hanya hadir di kelas terus udah selesai. Itu bukan belajar ilmu, itu datang selfie aja. Makanya saya sekarang tuh
apa ya, tidak buang-buang waktu untuk mengisi seminar tuh, mendingan saya bikin kuliah. Saya bikin seri kuliah daripada saya isi seminar, ya mungkin uang dapat ya, tapi saya kurang puas. Kenapa? Situ orang rata-rata seminar itu tidak punya dedikasi kepada disiplin ilmu. Mereka datang hanya mendengarkan terus pulang, tidak, enggak lah, buang-buang waktu. Mendingan fokus sama yang betul-betul pingin menguasai disiplin ilmu. Yaitu ya teman-teman. Jadi saya akan ingatkan lagi, dengan memahami energi spiritual itu, maka kita punya banyak sumber daya dari dalam untuk mencipta dunia eksternal kita gitu ya. Iya, belajar ilmu itu perlu determinasi, nggak bisa kok hanya sekedar hangat-hangat ngikutin tren gitu loh. Ini kan saya dulu tahun 2017 tuh membahas kuliah-kuliah kayak gini tuh nggak sesuai dengan tren dunia pengembangan diri. Saya keliling 20 kota tuh ngajak orang dengerin kuliah, diskusi, ya tuh. Terus aja saya lakukan itu, terus. Saya nggak ngikutin tren. Harapan saya ya biar orang ya, karena ilmu itu nggak bisa kok disebarkan lewat lompat-lompat, itu nggak bisa. Ilmu itu disebarkan lewat kuliah dan diskusi. Itu prinsip saya sih ya. Itu prinsip. Karena saya mempelajarinya seperti itu ya, lewat kuliah dan diskusi gitu. Tren, tetap tidak akan ngikutin tren, tetap fokus ke dua disiplin ini aja. Karena ini ilmu. Ilmu itu tren yang harus mengikuti pasar, mengikuti ilmu, bukan ilmu dipaksa ngikutin kemauan pasar. Itu di mana ya tuh dibawa ilmunya? Ya kan? Oke ya, nanti kita lanjut lagi. Besok ini saya udah mulai mulai akan merancang seri-seri kuliah saya. Saya mulai ada tim yang nyusun tuh seri kuliah 1, 2, nanti saya bikinkan biar nggak tumpang. Tapi sebenarnya itu nggak akan tumpang tindih. Yang ada tuh konteksnya bertambah, maknanya bertambah. Karena memang kuliahnya itu pasti topiknya ini, nggak ada topik lain. Atau ini belum saya buka kuliah energi psikologi itu, nunggu buku saya dulu terbit. Kalau ini udah saya buka dari 2017 kuliah-kuliahnya. Letting go itu harus disambut loh itu. Murah banget, 120.000. Wah, kalau saya jual sendiri, saya jual mahal. Karena orang kita itu, apa ya, kalau dijual murah kadang disepelehin gitu. Padahal itu kalau Hawking itu mahal nih ilmu letting go nih. Itu bagaimana kita mencapai emotional freedom. Jadi sebenarnya dunia eksternal itu, diri kita terikat di dunia eksternal itu karena emosi, tarikan emosi. Kita mampu melampaui, itu kan sebuah capaian spiritual, mampu melampaui kesenangan dunia eksternal. Makanya kita bisa freedom. Karena dunia eksternal itu menarik, memikat lewat kesenangannya gitu. Lemnya itu lem kesenangan. Orang rela mati demi kesenangan. Orang rela menghancurkan keluarga demi kesenangan. Orang manusia rela menghancurkan kebudayaan demi kesenangan. Bahkan manusia itu rela menjual diri demi kesenangan. Itu bahaya dari kesenangan itu. Emotional freedom. Ya bukan beyond. Karena emosi itu menjajah kita loh itu. Kesenangan itu menjajah manusia loh. Gara-gara kesenangan itu agama itu bisa rusak. Karena kesenangan itu kita bisa menolak Tuhan. Gara-gara kesenangan itu kita bisa menjual diri, merusak diri. Bayangkan kalau kita bisa merdeka dari jebakan semacam itu. Kesenangan berbahaya, penderitaan lebih berbahaya. Ya tuh.
Kesenangan berbahaya, penderitaan, dan itu berbahayanya itu sifatnya apa? Sifatnya itu kayak laten gitu loh. Ada dalam diri masing-masing bahaya itu. Lalu tiba-tiba ada ilmu yang mengajarkan kita melampaui bahaya tadi. Hanya dibayar 120.000 lengkap dengan bedah bukunya. Wow, itu kalau sampai nggak menyambutnya itu perlu ikut kuliah-kuliah semacam ini lagi berarti. Lem pada diri sendiri. Hah? Dalimi diri itu sendiri. Jadi kesenangan itu tuh laten. Bahkan agama sudah memberitahu kita, tidak semua yang senang itu, menyenangkan itu baik bagi dirimu. Ya toh? Ya. Tapi sebenarnya kayanya itu definisikan dulu. Kalau kaya itu kan artinya meaning first then number. Itu definisi kaya tuh. Kaya itu artinya meaning first, kemudian number. Itu kaya. Nggak bisa hanya number toh, nggak bisa hanya meaning toh. Itu udah sesuai itu. Kaya itu artinya keduanya. Nah, itu harga mati. Seperti koin. Dua sisi koin itu. Nggak bisa ditawar. Kalau dia tidak mencukupi syarat, berarti nggak kaya. Hanya katanya kaya, udah gitu aja. Ya. Kalau kesenangan itu perhiasan, kalau penderitaan itu, wah ini bukan begitu logikanya. Perhiasan itu dunia eksternal. Dan dia memberi kesenangan. Ya, kalau number saja cuma terlihat kaya. Kalau meaning itu pura-pura kaya. So kaya lah, kayak gitu ya. Jadi kita mesti punya posisi definisi itu. Jadi kalau kita udah punya definisi begini, ya itu udah dipakai aja standarnya, jangan pakai definisi. Karena gini loh, di dalam saya sempat itu melihat definisi-definisi yang salah gitu loh. Misalnya, orang bisa sukses, orang bisa kaya dengan energi force. Contohnya apa? Bandar narkoba, astagfirullah. Kamu kok nggak bisa membedakan halal haram toh? Yang haram kamu bilang sukses, kamu definisikan kaya. Itu bagaimana itu kamu pertanggungjawaban moral dalam membuat definisi? Masa bandar narkoba kamu atribusikan dengan label kaya? Itu kan haram. Wah, berarti kamu dalam membuat definisi melupakan sisi moralitasnya. Itu kamu sama ininya dengan bandar narkoba. Jadi kita membuat definisi itu ada keterlibatan, ada keberpihakan diri kita di dalam pembuatan definisi tadi. Jadi tidak bisa itu kita membuat definisi lalu kita tidak punya bebas nilai gitu, tidak bisa. Karena definisi itu memberi arah diri kita gitu kan. Definisi itu memberi arah. Maka kemudian kita definisikan kaya atau sukses itu meaning first dan number. Dan number ya. Jadi kalau definisinya begini, dicontohkan bandar narkoba tidak masuk dia. Tidak masuk dalam definisi. Berarti itu tidak masuk dalam definisi kita. Ya, tak? Seperti itu. Oke, ini udah tengah malam nih. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat malam, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.